gaji udah naik nih, udah 10 juta. Kira-kira lebihnya berapa ya? Semua ceritanya aku rangkum dalam Cerita Bunda. Pasti teman-teman seneng banget nih, apalagi kalau yang suaminya tuh udah naik gaji gitu ya, udah sampai nominal 10 juta gitu kan. Dan yang biasanya gajinya 3 juta, 5 juta jadi 10 juta, pasti wow gitu kan, gede banget, berarti bisa banyak nih lebihnya. Dan ternyata teman-teman ya, biasanya kalau misalnya kita gajinya lebih besar, pengeluarannya juga lebih besar. Itu nggak bisa dipungkirin ya teman-teman ya. Karena kenapa manusia itu nggak ada yang selalu merasa puas gitu kan. Pasti pengen lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suaminya gajinya naik, pasti pengeluarannya pun naik. Ada aja yang dibeli gitu ya. Oke, di sini aku bakalan kasih tips ke teman-teman cara mengatur gaji 10 juta per bulan. Nah, kalau misalnya gajinya 10 juta per bulan, teman-teman tuh di sini pasti udah bisa nyicil rumah ya teman-teman. Teman-teman udah bisa mulai cicil rumah. Nah, kenapa di video sebelumnya yang di 3 juta atau 5 juta gitu kan aku saranin buat investasi, itu bisa buat DP rumah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah naik pangkat nih ya, suaminya gajinya gitu kan udah naik, dan teman-teman tuh udah siap gitu kan buat nyicil rumah gitu kan. Dan kira-kira cicilan berapa sih yang pantas buat gaji 10 juta gitu ya, saksikan ya. Seperti biasa kita pakai metode living dan juga saving. Livingnya itu 75% dan savingnya 25%. Jadi untuk livingnya sendiri totalnya 7.500.000 ya teman-teman. Itu tuh dipakai buat apa aja? Yang pertama dipakai buat cicilan rumah sebesar 3 juta. Lalu ada listrik ini 500.000 rupiah ya teman-teman. Ini plus sama yang udah AC ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suaminya gajinya 3 juta atau 5 juta gitu, dan teman-teman tuh di rumah aja gitu ya, mungkin nggak bakalan bisa pakai AC, mungkin ya pakai kipas gitu kan, di rumahnya pakai kipas aja di kontrakannya. Tapi kalau misalnya udah bisa nyicil rumah, gajinya 10 juta, pasti pengen dong, nggak pengen pakai kipas mulu, pasti pengen dong pakai AC gitu kan. Jadi pengen yang lebih nyaman, pakai kipas mulu masuk angin ya nggak sih teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa ya, ini buat kasih ortu dan sedekah juga, itu senilai 600.000 rupiah. Untuk makan sebulan ya, makannya ini teman-teman bisa di 1.200.000 sebulan. Jadi teman-teman bisa bikin menu masakan dengan budget 35.000 sehari ya. Lalu kemudian ada kuota internet itu 300.000 sebulan. Jadi di sini biasanya sih kalau yang udah nyicil rumah, mereka juga pakai kuota internet ya, pakai speedy, pakai wifi gitu kan. Dan itu tuh biasanya kisaran 200.000 ya yang paling murah, dan teman-teman bisa pakai sisanya buat kuota internet di handphone gitu. Jadi 300.000 ya budgetnya. Untuk bensin sendiri ini 120.000 ya. Dan pasti teman-teman kalau yang udah punya gaji 10 juta itu pasti pengen ada budget buat hiburan gitu kan, buat makan di kafe gitu kan, sebulan 2 kali lah minimal. Lalu kemudian nonton gitu kan, bioskop gitu kan, itu kita budgetin 300.000 ya teman-teman ya sebulan. Lalu ada galon dan gas, kita budgetin 200.000 sebulan. Kenapa? Karena kalau misalnya dibanding sama yang gajinya 3 juta, itu kan mereka masih pada masak air gitu kan. Kalau yang gajinya 10 juta nih biasanya tuh udah males ya masak air, bahkan untuk galon sendiri gitu ya, nggak pengen pakai galon yang isi ulang yang cuma harganya 3.000 rupiah. Pasti teman-teman tuh pengen galonnya tuh yang bermerek gitu kan, pakai air yang bermerek, Aqua lah atau apapun lah ya yang bermerek ya biasanya. Kayak kita budgetin 200.000. Lalu ada belanja bulanan kita budgetin 500.000. Kemudian ada skincare ya, skincare ini tuh penting buat bunda-bunda, kita budgetin 200.000. Dan biasanya ada untuk jajan anak nih ya, jajan anak. Biasanya yang udah kaum milenial tuh udah pada punya anak. Ini kita budgetin 300.000 ya bun ya. Kalau misalnya anaknya belum jajan,
biasanya kalau masih baby tuh pakai diapers ya. Yang udah gajinya 10 juta itu tuh pasti males banget, biasanya tuh bunda-bunda males banget ya kalau anaknya itu pakai popok biasa gitu kan, karena kan cuci pakai capek gitu kan. Akhirnya biasanya tuh kalau yang udah gajinya di atas 3 juta gitu kan pemasukannya, pasti mereka tuh rata-rata pada pakai diapers gitu ya. Lalu teman-teman biasanya nih ya, kalau misalnya yang udah gajinya tuh 10 juta, mereka tuh pemerhati kesehatan banget gitu kan. Jadi mereka tuh pasti pakai asuransi atau minimal BPJS lah ya. Kita masukin BPJS ya. BPJS itu untuk 3 orang, jadi untuk suami, istri, anak gitu ya, senilai 112.500 ya teman-teman ya. Jadi kita pakai BPJS yang kelas 3 gitu kan, yang paling murah. Dan ada biaya tak terduga senilai 167.500. Jadi totalnya tuh 7.500.000 rupiah. Nah, sisanya buat apa sih yang 25%? 2.500.000 teman-teman bisa pakai buat dana darurat yang pertama ya. Dana darurat ini bisa teman-teman sisihkan 500.000. Bayangin kalau teman-teman sisihkan dana darurat 500.000 rupiah sebulan. Terus dana daruratnya tuh nggak pakai setahun, berarti kan dapatnya 5 juta. Nah, teman-teman tuh kalau misalnya emang udah nggak kepake di dana darurat gitu kan, bisa teman-teman pakai lagi nantinya. Misalkan kalau misalnya teman-teman memang mau pergi hangout gitu kan sekeluarga gitu kan, outing, teman-teman bisa pakai loh, tuh bisa pakai ke Bali gitu kan, jalan-jalan itu bisa dipakai. Atau kalau misalnya teman-teman ya udah deh uangnya buat diinvestasiin aja, dana daruratnya itu juga bisa. Lanjut teman-teman, di sini savingnya sendiri ada pendidikan anak ya. Ini pendidikan anak sangat penting karena pendidikan anak itu tuh nanti tuh buat modal kita ya teman-teman ya. Anak tuh kalau sekolah makin lama itu tuh makin tahun sekolahan tuh makin mahal gitu ya. Jadi kita memang harus nabung dari sekarang ya. Itu 1 juta kita sisihin. Dan untuk investasi kita sisihin 1 juta ya teman-teman ya. Jadi totalnya 2.500.000. Nah, terus untuk yang makan sebulan ini yang 1.200.000 ini tuh bisa masak menu makanan apa aja sih? Di sini aku bakalan kasih lihat menu masakan budget 35.000 sehari ya teman-teman, dan yang 5.000-nya itu nasi ya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa bikin sayur bayam, telur balado, gorengan bala-bala misalnya, atau gorengan tempe dan juga kerupuk. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya menunya 35.000 sehari itu bisa lauknya tuh bisa 4 gitu kan, bisa sampai 4 jenis. Lalu kemudian yang kedua, di sini ada sayur sop. Sayur sopnya bisa teman-teman tambahin pakai bakso misalnya gitu ya, biar lebih beragam. Dan ada ayam goreng dan juga orek tempe. Yang ketiga, teman-teman bisa bikin sayur asem, lalu gehu ya, gehu tuh toge tahu ya, dan juga ikan asin sama kerupuk ya. Lalu kemudian yang keempat, teman-teman bisa bikin tumis kangkung, terus tumis teri, tumis oncom gitu kan, tempe goreng dan juga kerupuk. 5 menu makanan ini tuh udah cukup banget ya. Ini 35.000 sehari. Yang selanjutnya ya, yang kelima, teman-teman bisa bikin sayur katuk, sambal ati kentang dan juga kerupuk. Lalu yang keenam, teman-teman bisa bikin tumis keciwis ya. Tumis keciwis itu yang kayak sawi tapi kecil-kecil, tuh enak banget. Ditambah sama balado kentang udang ya. Terus ada bakwan jagung dan kerupuk. Ini paket lengkap banget. Terus teman-teman bisa juga bikin sayur bayam sama jagung ya. Sayur bayamnya ditambah jagung. Lalu ada telur dadar dan juga tahu goreng. Dan yang terakhir, yang ke-8, teman-teman di sini bisa bikin balado terong gitu kan, lalu ada tumis teri, bakwan jagung dan juga kerupuk. Jadi teman-teman ya, 35.000 ini kalau misalnya teman-teman mau makan 4 sehat 5 sempurna tuh ini benar-benar bisa banget ya teman-teman. Apalagi nih buat teman-teman yang seneng belanja di pasar nih, bakal dapetin banyak banget ya sayuran belanja 30.000 tuh gitu kan, dibandingin teman-teman yang suka belanja di swalayan gitu kan, di pasar itu lebih murah.
Nah, itu dia teman-teman ya tips dari aku ya mengenai cara mengelola gaji 10 juta per bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.